Kita lanjutkan pembahasannya dengan converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, ketiga ini berasal dari implikasi. Jadi, implikasi akan memiliki nilai kebenaran dari ketiga ini. Nah, kita akan buktikan mana saja yang mempunyai nilai kebenaran yang sama. Untuk converse itu bentuknya adalah Q maka P. Inverse lingkaran P maka lingkaran Q. Sedangkan kontraposisi lingkaran Q maka lingkaran P. Nah, sebelumnya kita buktikan dahulu dengan membuat tabel kebenaran dari implikasi ketiga itu. Nah, kita akan buktikan nilai kebenarannya. Yang pertama untuk P dulu, kita tulis semuanya karena ada 4, berarti benar 2, salah 2. Kemudian yang Q adalah benar, salah, benar, salah. Nah, lingkaran P berarti kita isi jadi salah, lingkaran benar, salah, lingkaran salah, benar, lingkaran salah, benar. Nah, sekarang lingkaran Q kita tulis menjadi lingkaran benar, salah, lingkaran salah, benar, lingkaran benar, salah, lingkaran salah, benar. Nah, implikasi tabel kebenarannya adalah yaitu jika benar dua-duanya benar ya. Kemudian benar, salah, 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 benar, benar, salah, salah, benar. Kontraposisi ya, kita lihat aja tabel kebenarannya. Q P benar, benar, benar ya. Kemudian salah, benar, ini benar. Benar, salah, 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 benar. Nah, selanjutnya kita isi tabel ini yaitu lingkaran P. Jika lingkaran P maka lingkaran Q. Nah, salah dengan salah. Jika salah dengan salah, kalau implikasi ini adalah benar. Kemudian salah benar, benar. Kemudian benar salah, salah. Benar benar, benar. Kemudian sekarang kebalikan dari ini ya, dari inverse, yaitu adalah kontraposisi lingkaran. Jika lingkaran Q maka lingkaran P. Nah, lingkaran Q, jika lingkaran Q maka P, kita lihat S berarti itu benar. BS itu adalah salah. SB benar. BB benar. Nah, dari pernyataan satu ini adalah converse, ini adalah inverse, yang kedua ini, yang ketiga adalah kontraposisi. Nah,
Kalau kita lihat kita bandingkan mana kebenaran yang sama ya. Kalau BSBB berarti implikasi sama dengan kontraposisinya ini. Antara implikasi dengan kontraposisi itu bernilai sama kebenarannya. BSBB BSBB. Converse akan sama dengan inverse. Kita cek ya. Benar-benar salah benar. Benar-benar salah benar. Nah, itu hubungan antara converse, inverse, kontraposisi. Kita buat contoh kalimat converse, inverse, kontraposisi. Misalkan P pernyataannya adalah Andi menjadi juara kelas. Kita tulis Andi menjadi juara kelas. Q-nya adalah Andi dibelikan sepeda. Nah, Andi dibelikan sepeda oleh ayahnya. Nah, dua pernyataan ini ya kita buat kalau implikasi berarti kalimatnya jika Andi menjadi juara kelas, maka Andi dibelikan sepeda oleh ayahnya. Nah, pernyataan converse berarti kalimatnya jika Andi dibelikan sepeda oleh ayahnya, maka Andi mendapat jadi juara kelas ya. Andi menjadi juara kelas. Sekarang inverse. Lingkaran P maka lingkaran Q. Jika Andi tidak menjadi juara kelas, maka kebalikan dibeli berarti jadi maka Andi tidak dibelikan sepeda oleh ayahnya. Nah, sekarang pernyataan yang selanjutnya yaitu kontraposisi. Jika lingkaran Q maka lingkaran P. Nah, kita tulis yang tadi ya. Jika Andi tidak dibelikan sepeda oleh ayahnya, maka Andi tidak juara kelas.
Nah, seperti itu ya kalimat dari converse, inverse, kontraposisi. Nah, sudah dibuktikan nilai kebenarannya sama, yaitu antara implikasi dengan inverse, converse dengan kontraposisi. Nah, kita lanjutkan kembali pembahasan berikutnya dengan kalimat berkuantor. Ya. Kalimat berkuantor itu ciri kalimatnya ada dua ya, ada dua jenis. Yang pertama kuantor eksistensial, kedua universal. Nah, kalau eksistensial ini dihubungkan dengan kata atau ciri tanda kata-katanya, yaitu beberapa, terdapat, ada, sebagian. Nah, itu merupakan dari eksistensial. Tadi pembahasan yang salah satu beberapa, semua itu disinggung dalam negasi. Nah, nanti juga di sini akan lebih jelasnya ya. Kalau universal secara umum berarti itu semuanya ya, atau semua, seluruhnya, atau setiap ya. Nah, itu ciri dari kuantor universal. Nah, contohnya seperti ini. Suatu misalkan nih contohnya ya, terdapat bilangan prima yang genap. Nah, ini termasuk kuantor terdapat bilangan prima yang genap. Nah, sebagaimana kita ketahui bilangan prima yang genap adalah 2 ya. Nah, ini berarti kalau terdapat kuantor eksistensial. Nah, yang satu, yang kedua, contoh semua murid mengikuti upacara bendera. Semua murid mengikuti upacara bendera. Nah, jadi namanya semua berarti keseluruhan ya. Jadi wajib semua murid mengikuti upacara bendera. Nah, dari dua contoh ini kita akan bahas lagi ya negasi kalimat berkuantor. Untuk negasi kalimat berkuantor yaitu kebalikannya ya. Misalkan kalau terdapat itu jadi semua. Jadi dari eksistensial ingkarannya menjadi universal. Sebaliknya dari universal menjadi eksistensial. Kemudian berlaku sifat berlawanannya. Contoh, negasi terdapat bilangan prima yang genap. Nah, kalau negasi terdapat bilangan yang genap, berarti terdapat menjadi semua bilangan prima tidak genap. Nah, jadi ditentang ya. Kalau terdapat jadi semua, kemudian bilangan yang prima yang genap menjadi bilangan prima tidak genap gitu. Atau bukan genap.
ya, bisa diganti dengan bukan, tergantung nanti redaksi kalimat mana yang efektif. Kalau yang kedua, semua ingkarannya atau negasinya adalah beberapa. Beberapa, jadi semua negasinya beberapa. Kemudian berapa murid, nah asalnya mengikuti, sekarang bertentangan bersifat negasi, berarti tidak mengikuti upacara bendera. Nah ya, itu adalah legasi dari kalimat berkuantor. Kemudian pembahasan selanjutnya yang terakhir adalah mengenai penarikan kesimpulan. Yang dikenal untuk di siswa itu ya, yaitu ada 3. Yang pertama adalah modus ponen, yang kedua modus tollens, yang ketiga adalah silogisme. Nah, ini adalah penarikan kesimpulan. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai penarikan kesimpulan. Modus ponen ya, berumusnya yaitu jika P maka Q. Pernyataan pertama, pernyataan kedua P, maka penarikan kesimpulannya adalah Q, gitu ya. Contoh penarikan kesimpulan untuk modus ponen. Jika Jaya seorang pegawai maka ia mendapat gaji bulanan. Nah, pernyataan kedua, Jaya merupakan seorang pegawai. Nah, kita periksa. Jaya seorang pegawai berarti itu adalah V. Dia mendapat gaji bulanan itu adalah Q. Sedangkan Jaya merupakan seorang pegawai itu adalah P. Kesimpulannya harus Q. Nah, jadi karena kesimpulannya Q, maka redaksi kalimatnya adalah Jaya mendapat gaji bulanan. Ya, itu seperti itu untuk modus ponen. Yang kedua adalah tadi modus tollens. Premis satunya atau kalimat pertamanya adalah jika P maka Q. Kemudian yang kedua adalah ingkaran Q, maka kesimpulannya adalah ingkaran P. Nah, kita buat contoh yang tadi ya. Jika Jaya seorang pegawai maka ia mendapat gaji bulanan. Nah,
pernyataan kedua, ia atau Jaya boleh, ia tidak mendapat gaji bulanan. Nah, kesimpulannya adalah ingkaran dari P. Ini pernyataan satu, ini pernyataan kedua. Maka kesimpulannya tadi ingkaran P yaitu Jaya bukan seorang pegawai. Nah, itu adalah contoh dari penarikan kesimpulan modus tollens. Nah, ini kesimpulan atau konklusi. Silogisme. Untuk silogisme, pernyataan satunya jika P maka Q, pernyataan kedua jika Q maka R. Nah, kesimpulannya berlaku jika P maka R. Nah, gitu ya. Kalau kita lihat amati ada kesamaan ya di sini Q dengan Q. Nah, contohnya begini. Jika ini premis 1 misalkan ya. Jika hari Minggu maka bagus bertamasya misalkan ya. Nah, pernyataan kedua bagus bertamasya ya, pakai jika ya. Jika bagus bertamasya maka ia senang gitu ya. Nah, kalau kita amati yang pertama adalah jika P maka Q. Pernyataan kedua adalah jika Q maka R. Nah, kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, kalau rumusnya adalah jika P maka R. Berarti kalimatnya adalah jika hari Minggu maka ia senang gitu ya. Ini boleh ditulis ia itu jadi bagus ya, boleh ia. Ini hanya kalimat pengganti saja. Jika hari Minggu maka ia senang. Nah, itu adalah penarikan kesimpulan dari silogisme. Untuk pembahasan logika matematika dicukupkan sekian. Nanti akan dilanjut dengan soal-soal yang berkaitan dengan logika matematika.